Cik. Gimana Pak? Dikit lagi. Belakang. Lagi dikit. Cukup ini di sini. Jangan lihat lubang ya Pak. Jangan dilihat lubang, lihat petinya. Lagi dikit. Oke. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita untuk juga menjaga protokol kesehatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir jangan terlalu berdekatan agar yaitu ibadah kita boleh berjalan dengan aman, nyaman bagi setiap kita. Dan kembali kami dari Gereja Tiberias Indonesia mengucapkan salam shalom Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari yang indah ini kita akan bersama-sama yaitu memakamkan anak terkasih, adik terkasih, kakak terkasih yaitu Melisa Priscilla Sidabutar. Dan kembali kami dari Gereja Tiberias Indonesia akan melayani dan memimpin di dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini yang sebentar, di mana prosesi pemakaman akan dilayani dan dipimpin oleh yang terkasih hambanya Bapak Pendeta Teddy Lusli. Kami mengajak keluarga besar Handai Tolan yang telah hadir. Mari kembali kita naikkan doa kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita naikkan di dalam doa dengan segala ucapan syukur. Percaya Tuhan Yesus boleh jadikan segala sesuatunya indah, agar setiap kita boleh terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari sama-sama sejenak tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh tibakan kami, yaitu keluarga besar Handai Tolan, sama-sama di tempat ini TPU Pedurenan. Kami percaya bukti bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Maka kembali kami minta pertolongan Tuhan agar Tuhan Yesus turut bekerja di dalam yaitu ibadah kami pada siang hari ini, di mana sebentar kami akan memakamkan anak terkasih, adik terkasih, yaitu kakak terkasih, juga rekan terkasih, yaitu Melisa Priscilla Sidabutar. Kami percaya Tuhan, yang terkasih rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Oleh karenanya melalui ibadah kami pada siang hari ini, kiranya turunkan roh pengubaran-Mu Tuhan, agar kami boleh mengalami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami boleh diberkati kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli yang juga sebentar akan memimpin di dalam prosesi pemakaman. Kiranya urapan Tuhan turun dari sorga di atas hamba-Mu, agar kami semua yang hadir, terutama keluarga besar, orang tua, kakak adik yang hadir, Tuhan boleh berikan yaitu damai sejahtera, sukacita melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Maka kami serahkan jalannya ibadah kami yaitu pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita akan masuk di dalam proses pemakaman, kita naikkan yaitu pujian kita di hadapan Tuhan. Semua baik, semua baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan
hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama dari awal katakan, dari semula telah kau tetapkan. Kita angkat satu pujian, satu kali itu di tanganmu, itu di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Satu kali kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. di tanganmu Tuhan Yesus Melisa ada. Di hatimu Tuhan Yesus. Di pikiranmu, di rencanamu, Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat dalam segala rencana Tuhan yang mungkin pada hari ini masih banyak yang belum kami mengerti terjadi dalam hidup kami. Kami percaya biar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada setiap kami yang melepas kepergian dari Melisa kepada kembali kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Melisa sekarang ada berjalan bersama Allah, bersama bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus di Firaus di dalam kekuatan kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa biar firman-Mu Tuhan Yesus yang tersampaikan memerdekakan setiap orang yang mendengarkannya dan menyelamatkan setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Roh Kudus yang Kau memampukan kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami, yang kami percaya kami berdiri sekarang sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Atas nama Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami mengucapkan turut sepenanggungan atas kembali kepada Bapa di sorga, anak yang sangat dikasihi, saudara, kakak, adik, teman-teman, bahkan sahabat, yaitu Melisa, Priscilla, sudah Peter. Dan juga saya mau mengingatkan untuk protokol, mungkin kita bisa menjaga jarak dan menggunakan masker. Saya akan membuka pemberitaan firman Tuhan pada hari ini melalui dalam satu ayat, yaitu Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman ada di tempat ini ikut mengantar saya memakai sebutan untuk ditanamkan kembali adik yang kami kasih ini, yaitu Melisa, untuk menjadi benih di mana akan tumbuh tunas-tunas, yang di mana hidupnya menjadi benih, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan berbahagia, berharga di mata Tuhan kematian semua yang dikasihi. Jadi berharganya hidup Melisa tidak ditentukan oleh berapa banyak yang dia miliki, berapa banyak yang menyukai dia,
berapa banyak followernya dan sebagainya, tapi hidupnya berharga karena dia sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena hidupnya berharga karena dia menyadari akan arti kasih anugerah Tuhan Yesus. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya, izinkan saya untuk menyampaikan satu lagu yang sangat memberkati saya secara pribadi, dan ini yang menjadi iman pernyataan dari Melisa sendiri bahwa betapa dia sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ini tanggal 25 November. Dan menyadari bahwa dia adalah seorang yang dikasihi Tuhan Yesus, menyadari bahwa dia adalah orang yang sebenarnya nggak layak tetapi dilayakkan untuk menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kematiannya berharga di mata Tuhan. Amin. Dan karena berharga di mata Tuhan, Tuhan sedang menggandeng dia di Firdaus. Tuhan sedang bersama-sama dengan dia. Lalu pertanyaannya kepada keluarga, kenapa ini terjadi? Kenapa sekarang? Kenapa dengan cara ini? Kenapa anak saya? Kenapa enggak? Ada begitu banyak pertanyaan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika Tuhan menggenapi rencananya berbeda dengan rencana yang kita inginkan. Ada begitu banyak pertanyaan. Dan ketika saya merenungkan ini, saya memahami bagaimana perasaan keluarga, karena saya pun pernah mengalami ditinggalkan orang yang sangat dikasihi, dipanggil pulang oleh Tuhan. Amin. Jadi begitu banyak pertanyaan, kenapa dalam keadaan sekarang, kenapa dan kenapa. Mari saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada keluarga dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang menutup. Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang membuka. Tapi kembali Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Amin. Artinya Tuhan Yesus sudah membuka pintu kerajaan sorga buat Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan katakan ini, kalau aku yang membuka, tidak ada yang menutup. Aku yang menutup, tidak ada yang membuka. Artinya kedaulatan semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus yang berdaulat. Dan Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan yang memegang kunci Daud, kunci kerajaan sorga, kunci kerajaan kekal, kunci kerajaan Mesias, kunci perkenanan Tuhan, adalah tangan yang berlobang paku, tangan yang hancur di atas kayu salib, tubuh yang hancur di atas kayu salib buat Melisa dan keluarga. Jadi berharga di mata Tuhan kematian orang yang sangat dikasihi. Saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini, untuk tidak ada satu pikiran pun melintas segala bentuk pendakwaan. Apa yang salah dengan dia? Apa yang salah dengan keluarga kamu? Apa yang kurang dengan kamu? Sehingga Tuhan memanggil dia dalam keadaan yang seperti itu. Begitu cepatnya yang seperti kita tidak. Mungkin bukan rencana kita, tetapi semua kedaulatan di tangan Tuhan. Dan Tuhan mau sekarang Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat Melisa hidup, Kristus ada bersama-sama dengan Melisa. Pada saat Melisa mati dan dipanggil pulang oleh Tuhan,
Melisa ada bersama-sama dengan Kristus. Baik hidupnya, baik dia dipanggil pulang, tidak terpisahkan. Sekarang sesuai dengan lagu yang dia nyanyikan seturut iman. Overwhelming, never ending, reckless love of Jesus. Dia sekarang mengalaminya langsung bersama Tuhan Yesus di dalam roh dan kekal selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saya berdoa oleh kebenaran firman Tuhan Yesus ini. Setiap kali keluarga mengingat akan Melisa, bukan kesedihan yang muncul. Saya berdoa oleh Roh Kudus, ya walaupun dalam beberapa hari ke depan air mata akan masih terus mengalir, tapi saya berdoa setiap keluarga, teman-teman, sahabat, orang-orang yang sangat mengasihi dan dikasihi Melisa, setiap mengenang firman Tuhan Yesus ini terjadi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tolong dibaca Pak, Amsal 10 ayat 7a. Amsal 10 ayat 7a. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Dan saya percaya dengan iman, baik iman Melisa yang menyadari dia sangat dikasihi Tuhan Yesus dan mengalami anugerah Tuhan Yesus, bahwa dia diselamatkan bukan karena perbuatannya. Bahkan di sana dikatakan, lagu ini sangat tepat sekali, dia katakan, bahkan before I spoke the word, bahkan sebelum saya mulai bisa berkata-kata, Tuhan sudah memberi pujian, Tuhan sudah bernyanyi buat kita. Amin. You sing for me. Dan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi saya percaya, karena dalam waktu ini Melisa menjadi seorang pribadi yang begitu cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mengingat kepada penciptanya di masa mudanya. Dia meninggalkan satu legacy, dia meninggalkan satu warisan, dia meninggalkan satu teladan, dia meninggalkan satu spirit yang luar biasa buat saudara dan saya mengenang. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan saya percaya surut kebenaran firman Tuhan dan surut iman percaya kita akan kasih Tuhan Yesus. Melisa dan keluarganya adalah orang benar karena iman percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Sekali-kali bukan karena hasil usaha kita sehingga kita tidak bisa membanggakan apapun juga, tapi semua karena Tuhan Yesus yang menggantikan kita di atas kayu salib, menanggung, memikul dosa kita, dan dia menyadari itu, dia mengalami kasih Tuhan Yesus itu, sehingga dia dalam setiap waktu hidupnya kerinduannya adalah untuk melayani Tuhan. Mungkin ada banyak yang baru kenal Melisa dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya mengenal Melisa dan Melita dan keluarga dari Pak Monster Tidak Butar sejak dari mereka kecil. Sejak dari mereka mungkin ketika saya mulai pelayanan di TK dan SD. Bahkan saya mau kesaksian satu pengalaman pribadi bahwa sedari kecil mereka menjadi Tuhan Yesus buat saya secara pribadi. Pak Monster dan Pak Mel, juga Rinaldo Ronald, Ibu Purnama, juga Melisa, mungkin enggak berkesempatan untuk berkhotbah di mimbar, tapi seluruh kehidupannya adalah satu khotbah bagi setiap orang yang melihat. Amin. Jadi ada waktu di mana saya pelayanan khotbah waktu itu di Dom Tiberias beberapa kali, cukup sering. Dan sebenarnya itu jadwal di Dom Kelapa Gading itu jadwal yang agak mepet di tengah. Jadi datang ke sana sudah terlambat, keluar dari sana harus dengan segera. Tetapi ketika dalam keadaan yang terlambat, lalu kadang Pak Tanjung sebagai koordinator atau Pak Monster atau Melisa minta izin sama saya beberapa kali bahwa Pak, nanti boleh kami persembahan pujian. Secara rundown, secara waktu kayaknya sih nggak memungkinkan, tapi saya nggak bisa bilang enggak. Amin. Akhirnya saya memadatkan khotbah saya dan ketika pikiran saya mulai tertuju kepada ini, abis ini harus ke tempat lain, waktunya harus begini, begitu, dan sebagainya. Tapi ketika Melisa dan Melita mulai bernyanyi, ternyata Tuhan utus mereka untuk membuat damai di hati saya. Tuhan utus mereka untuk membuat berkat di sisa pelayanan sehari itu. Dan saya mulai mendengarkan mereka bernyanyi dan mulai merenungkan setiap kata kalimat pujian itu dari mereka kecil. Dan itu memberkati saya secara pribadi. Hari itu saya melanjutkan pelayanan di dalam tenang, dalam percaya, tidak terburu-buru waktu lagi, dan Tuhan atur semuanya begitu. Yang sejak sedari kecil Melisa dan Melita menjadi berkat Tuhan Yesus dengan cara Tuhan bagi banyak orang. Amin. Bahkan sampai hari ini bukan hanya
dengan dikembalikannya, dimakamkannya Melisa, dia tidak menjadi berkat lagi, tapi legacy, warisan, teladan yang ditinggalkannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Legacy yang menjadi satu teladan, menjadi satu wake up call buat kita. Ada banyak orang yang mungkin hari ini umurnya lebih panjang, tapi hidupnya di dalam kesia-siaan, tidak menyadari tujuan hidup. Ada banyak anak-anak muda hari ini hanya muter-muter mencari identitas hidup. Tapi Melisa adalah seorang pribadi yang sedari kecil, dari muda, dia ingat kepada penciptanya. Mari kita baca di dalam Khotbah pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ke penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Saya berdoa lewat legacy, lewat warisan, lewat teladan, lewat spirit yang diwariskan Melisa kepada kita, membawa pertobatan kesungguhan buat orang yang masih menyadari ya hidup masih panjang, hidup masih lama, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ingat kepada penciptamu, karena kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Melisa sudah selesai dalam rencana dan panggilan Tuhan untuk bersama Tuhan Yesus kekal di dalam kerajaan surga. Juga untuk anak-anak muda yang hidupnya masih muter-muter, mari bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, bertobat. Ingat kepada penciptamu pada masa muda. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah menyelesaikan pertandingan iman dengan takut akan Tuhan dan tetap setia kepada firman Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang diwariskannya, legasinya, jadi tanamkan hari ini sebagai benih yang menghasilkan tunas-tunas di setiap hati kita, bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau kita dikaruniakan hidup, itu artinya untuk berbuah, sebagaimana kehidupannya Melisa berbuah. Yang terakhir dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau Tuhan karuniakan hidup untuk berbuah, kehidupan Melisa berbuah bagi setiap hidup. Amin. Dan yang terakhir tadi ketika saya ada di rumah Bapak Sidaputar, saya mendengar cerita bahwa ketika dalam saat-saat terakhirnya dia dibawa pulang ke rumah, dia katakan saya mau pulang, benar begitu. Saya mau pulang ke rumah, padahal dia sudah ada di rumah. Dan izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus ini. Apa yang menjadi isi hatinya ketika dia katakan, saya mau pulang ke rumah, saya mau pulang ke rumah. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 29, sehingga keluarga dengan kekuatan yang dari Tuhan percaya bahwa semua ada dalam kasih setia Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Dia telah melihat keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan jika dia mau katakan saya mau pulang ke rumah, dia mengatakan biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk yaitu ke prosesi penutupan liang lahat ini. Namun sebelumnya kembali kami memberikan kesempatan kepada pihak keluarga inti untuk menaburkan sebagian kembang dan menaburkan tanah sebagai yaitu tanda penghormatan terakhir atas anak terkasih yaitu Melisa Priscilla Sidaputar. Kami persilakan, mohon perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara.
Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap tetes minyak urapan ini untuk memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan manusia. Maka kami urapi untuk tubuh dari Melisa ditanamkan, dikembalikan ke tanah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa tubuh Tuhan Yesus diurapi sebagai persiapan penguburan-Mu. Maka kami doa Melisa sebagai anak kerajaan sorga juga diurapi untuk dibangkitkan pada akhir zaman dalam tubuh kemuliaan, dan tubuh ini tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Melisa Priscilla Sidabutar, dari debu kembali menjadi tanah, dan rohmu kembali kepada Allah Yesus Kristus Tuhan yang mengaruniakannya. Dan hari ini Melisa dikembalikan, ditanamkan, kembali ditanamkan untuk menjadi benih yang menghasilkan tunas yang berbuah di kehidupan banyak orang. Apa yang menjadi legasinya, apa yang menjadi teladan imannya, teladan pelayanannya, teladan kasihnya, setianya kepada Tuhan, teladan komitmennya di dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kami persilakan keluarga, orang tua terlebih dahulu, kemudian kakak beradik. Sebagian kembang dan persilakan, jangan dihabiskan. Untuk dapat ditaburkan di atasnya kemudian. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Kami persilahkan mungkin keluarga yang lain, rekan-rekan dari Melisa kami persilahkan untuk menaburkan tanah dan sebagian kembang sebelum petugas akan menutup liang lahat ini. Baik, kami persilahkan pada petugas dari TPU untuk bersiap. Mohon izin kepada keluarga, pada orang tua untuk dapat ditutup. Baik, kami mohon kepada pihak keluarga untuk dapat memberikan ruang kepada para petugas dapat melaksanakan tugasnya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia. Engkau yang bertindak, Engkau yang beriman, memberi pertolongan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kami memberikan kesempatan pada pihak keluarga, memberikan yaitu sepatah dua kata bagi setiap kita yang hadir. Kami persilakan Bapak Monster tidak putar. Shalom. Semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan sahabat almarhumah Melissa. Puji Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita telah Pak Pendeta tadi menanamkan Melissa untuk membuat tunas-tunas baru bagi kemuliaan Yesus. Kami dari pihak keluarga sangat berterima kasih atas semua kebaikan, semua perhatian yang diberikan kepada kami, di mana Melissa Priscilla Sidabutar telah menghadap penciptanya dan dia telah bersama-sama dengan Kristus saat ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta Pak Terry Lusli atas semua yang dikhotbahkan dan kesaksiannya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Melvin dan semua pekerja Tiberias yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Biarlah Tuhan membalaskan semua kebaikan, memberkati bapak-bapak semua dimanapun berada bersama dengan keluarga. Berkat melimpah untuk Bapak dan semua saudara-saudaraku, saudaraku yang bersimpati, yang berbaik hati. Biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat untuk kita semua atas kebaikan, perhatian yang kalian berikan kepada kami. Sebelum saya selesaikan perkataan saya ini, saya kasih kesempatan untuk anak saya Melita sebagai kembarannya untuk mengatakan sepatah dua kata dan perkataan terakhir mungkin untuk almarhum kakaknya. Salam semuanya. Salam. Sekarang kita semuanya. Berterima kasih untuk terima kasih yang udah ada di sini mau luangin waktunya untuk Melissa. Aku sendiri sebagai kembaran, aku anggap dia role model. Oh, makasih tadi dan Harry. Aku sama Melissa nggak pernah sadar
banget. Melisa sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Terima kasih ya semuanya. Dia yang ngajarin aku, abang-abang juga, papa mama. Dia satu-satunya orang yang ngomong apa sih yang mau dicari di dunia. Gak ada. Dia pikirannya lurus, cuma mau sama Tuhan Yesus. Kita percaya dia sama Tuhan Yesus sekarang. Dia lagi nyanyi-nyanyi di sorga. Berasa saja, tapi Tuhan Yesus sayang kakak, sayang kakak kita, sayang adik kita, sayang Melisa Priscilla kita. Terima kasih untuk semuanya. Kami pihak keluarga dan Tuhan yang telah disertai. Terima kasih atas kebaikan kehadiran Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, terima kasih perwakilan dari keluarga ayah terkasih juga adik terkasih yang telah memberikan sepatah dua kata kesaksian bagaimana itu anak terkasih Melisa sudah menjadi berkat bagi setiap kita melalui kehidupannya. Dan mari kita akan sama-sama menghadiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan naikkan terlebih dahulu sebuah pujian sebelum yang terkasih yang banyak Bapak Pendeta Teddy Rusli akan menutup di dalam doa berkat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, yakanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus penolong kami mengucap syukur Tuhan buat setiap detik, setiap jam, setiap hari karyamu Tuhan Yesus yang ajaib melalui kehidupan anakmu Tuhan Yesus yang sangat Engkau kasihi, yaitu Melisa Priscilla. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Melisa mengalami penggenapan apa yang dia imani sepanjang umur hidupnya, apa yang dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sekarang dia mengalami penggenapannya, ada di dalam kasih anugerah, kasih setia Tuhan Yesus, ada dalam damai, ada dalam sukacita, ada dalam kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat Pak Monstar Sibutar dan juga Ibu Purnama
Tuhan Yesus yang memberi mereka kekuatan untuk mendidik anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang hidup mereka adalah satu khotbah yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang membukakan hati pikiran mereka untuk percaya dalam kedaulatan rencana Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat seluruh tuntunan Tuhan Yesus, mulai dari ibadah penghiburan di rumah, juga ibadah pelepasan, penutupan peti, dan juga sampai pemakaman, perjalanan, semua berjalan sungguh nyata. Melisa berharga di matamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua berjalan sangat lancar. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai memberkati setiap orang-orang yang hadir di tempat ini, yang menaruh kasih, mengasihi, dan dikasihi oleh Melisa. Kami berdoa Tuhan Yesus jumpai setiap pribadi untuk mengenal dan mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mengenang Melisa menerima berkat Tuhan Yesus melalui kehidupannya, melalui totalitas imannya, melalui komitmen pelayanannya, melalui tujuan hidupnya. Sejak sedari muda dia menyadari identitasnya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hari-hari ke depan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan penghiburan buat keluarga, buat Pak Monstar Sidabutar, buat Ibu Purnama, buat Rinaldo, buat Ronald dan Melita. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan senantiasa. Setiap kali mereka mengenang Melisa, air mata mungkin mengalir, tetapi ada hati yang mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, kasih, anugerah yang sempurna dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu ada bagi kita dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kembali ke rumahmu masing-masing dalam sehat selamat, dalam diberkati, di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Baik, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita, dan kembali mewakili Gereja Tiberias Indonesia, mewakili Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Esai Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, kembali mengucapkan turut sepenanggungan kepada keluarga. Kiranya Tuhan Yesus terus limpahkan berkat yang baru, limpahkan kekuatan, dan yaitu pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan shalom. Kami kembalikan acara selanjutnya kepada keluarga untuk kembali menaburkan bunga ataupun berfoto. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari para hambanya pendeta dari Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih untuk semuanya, kebaikannya dari mulai meninggal putri kami ini sampai tempat terakhir. Bapak dari Gereja Tiberias sungguh melayani dengan sempurna. Biarlah kebaikan Bapak, semua para hambanya, para pelayan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, dan setiap pelayanan Bapak, para pendeta pelayan, biarlah Tuhan Yesus yang menyertainya. Berapa untuk Tiberias? Untuk semua yang hadir, terlebih untuk PBB ya. Pemuda Batak Bersatu, sungguh saya mengucap syukur, terima kasih. Inilah adanya grup kita dari Pemuda Batak Bersatu untuk melayani setiap apapun ada masalah di setiap PBB. Jangankan PBB, siapapun yang menginginkan pelayanan dari PBB Pemuda Bersatu, ya layanilah. Batak Bersatu, layanilah. Sebab pelayanan itu nanti Tuhan yang akan membalaskan kebaikan semua pemuda Batak Bersatu. Semua kebaikannya biarlah Tuhan yang membalaskan. Kalau kami tidak akan pernah sempurna membalas, tapi kalau Tuhan yang membalaskannya pasti sempurna. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.